mungkin itu kan terkait dengan bandara ya. Iya. Nah, berarti kan ada dengan dinas terkait kan Pak. Ya. Kalau dengan dinas yang terkait ya, katanya agak kurang harmonis ini Pak. Sebenarnya bukan kurang harmonis. Ini harus ditingkatkan. Jadi ditingkatkan gimana Pak? Jadi saya luruskan begini. Tadi yang terkait dengan bandara juga ya Mas. Ya. Terkait dengan bandara. Ini lebih baik memang harus diskusi jadi supaya nanti semuanya tergerak lah ya, semuanya tergerak. Jadi sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya lah. Semangat semangat. Detik aja semangat. Oke, terima kasih kembali lagi berjumpa lagi dengan kita di acara ngopi ngobrol perkara ini itu. Nah, kita lagi di mana nih? Di kantor kopi. Nah, selalu kantor kopi. Apa ya? Mungkin ya tagline apa ya? Oh iya. Apa gue? Serasa ngopi di rumah sendiri. Aja, bukan ngumbai gelas. Temenan. Ngumbai dak gelas. Serasa ngopi di rumah sendiri, mari ngene celana pendekan ya. Nah, ing sarungan tok juga ada kayak ya. Nah, ini kita sapa dulu para pemirsanya, Mas. Ada yang dari mana? Dan ada yang dari mana? Oh, kamu dari mana, Mas? Dari Tangerang. Jauh. Asli kalau ini Tangerang beneran ini. Tangerang ini beneran. Bahasanya lu gue sih. Kalau lu sama lu jadi 6, Mas. Iya. 16. Kalau lu sama gua jadi 5. Oke, Mas Wan. Gimana Mas Tio? Lama ya kita nggak muncul di podcast kita ini ya. Iya. Sekitar ada setengah abad ya. Setengah abad ada. Kayaknya hampir 3 windu. 3 windu ya. Nah, ini berarti kan lama banget kita nggak mencoba sama pemirsanya ini. Kemarin Lebaran, terus tahun baru. Plesir kemana Mas Wan? Plesir bahasa Indonesia apa ya? Oh, apa ya plesir bahasa Indonesia apa ya? Wisata kemana? Iya, Mas Wan berwisata kemana? Kalau saya kemana aja sih Mas. Sing penting orang rumah lah, bentar-bentar gitu. Jadi wisatanya wisata kuliner, dari warung kopi ke warung kopi, dari warung rames ke warung rames gitu ya. Paling itu tok ya. Angkringan mentok pol lah. Kadang ya berenang Mas. Kan asik ya berenang. Iya. Maksudnya apa ya? Kalau orang setelah sekian lama bekerja, terus kan pasti butuh hiburan. Iya enggak? Iya. Hiburannya ada yang ke mall, ada yang ke bioskop, terus mungkin ada yang ke tempat-tempat wisata. Nah, kira-kira Purbalingga gimana? Ya selama pandemi, masih pandemi bukan ya, Mas? Kayaknya udah lepas, Bang. Nah, ini yang lebih tahu ada ini Mas di sini, Mas. Oh iya? Iya, pas kebetulan ada salah satu direktur Wabong. Wih. Iya, di sini. Berarti cocok, Bok ya? Pas. Bagaimana kalau kita kayak di setting loh. Iya, settingan. Kayak di setting pas kebetulan orangnya ada. Iya. Kayak di setting ya. Kena settingan ya, settingan. Oke, kita panggil direktur dari Wabong Pak Eko Susilo. Pak Susilo, selamat Pak. Monggo Pak Eko. Selamat malam Pak. Oke. Pindah sini Pak. Monggo Pak, pindah Pak. Ini selasa di rumah sendiri Pak. Selasa ngopi di rumah sendiri, tapi orang ngomong baik Pak. Tapi syaratnya ada salah satu syarat yang nggak boleh. Aja dedol. Biasanya dedolnya nggak rumah dewek. Kabarnya gimana Pak Eko? Alhamdulillah Mas Iwan, Mas Setio, alhamdulillah saya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah juga masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah. Terus tadi pamit sama istri nggak ini? Ya pamit Mas. Iya. Pamit. Ini Pak Eko ini orang yang luar biasa Mas Setio. Apa gitu? Iya. Itu dulunya itu pemegang di DKI lah ya, di Jakarta ya. Megang DKI? Iya dulu itu pernah di DKI di apa
di properti juga ya Pak ya, Iya, dulu ya. ya, tapi di properti tapi saya pegang tempat-tempat leisure-nya atau tempat-tempat ya seperti ini ada water park, waterboom, Oh, oke. golf dulu itu. Sekarang dipercaya jadi dirut udah berapa periode ya Pak kalau nggak salah Pak? Oh, ya baru mau satu periode. Oh, Satu periode. Tapi siapa sih nggak kenal Owabong ya? oh iya saya. Iya kan? Alhamdulillah itu. ya. Tapi ntar dulu Pak. Ya. Mau ngopi apa? Mungkin nang warung kantor kopi masa nggak ngopi? Iya. Ngopi sing ora gawe anu lah, apa, Kembung? yang nggak buat kembung perut. Ya. Belistane ndi ge? Ini Pak Eko ini luar biasa ini. Ini juga pernah jadi ketua KONI Purbalingga. Luar biasa ini. Ki, Saya biasa Mas. Saya kopi Iya, yang tidak buat kembung perut. Iya. Ya, siap. Tanpa gula siap. V60. Ya, Arabica sama Amerika jauh nggak Mas? Oh jauh ya. Pada alo maksudnya. Iya. Satu di ujung timur, satu di ujung barat. Oke, kita lanjut ya, Mas. Ya. Mas Eko sebagai manggil aja Pak lah, biar akrab ya. Pak Ketuan berarti ya. Iya ketone tuh apa tuh? Iya. Akhirnya ngundangnya Pak. Iya. Jadi Mas Eko J. sudah satu periode di Owabong ya. Nah, itu kemarin nopo nggih? Apa saja sih yang kemarin ada yang baru nggak selama Pak Eko di Owabong nih? Ya. Ada sesuatu yang baru nggak sih? Ya. Terobosannya? Ya, jadi Mas Iwan, Mas Setio, selama pandemi kemarin, alhamdulillah saya ketiban Sampur itu memang saya menjabat nomor satunya di Owabong itu kebetulan pas lagi kondisi yang tidak enak. enak. Nah, Kurang gula apa kurang garam itu? Waduh, ya kurang garam, kurang macam-macam, kurang nano-nano lah kayak gitu. Tapi nggak pengaruh ya Pak? Ya, alhamdulillah. Oh, ya, Jadi alhamdulillah saya begitu awal itu bagaimana menjaga likuiditas keuangan. Artinya duitnya gue sini jero ya, yang Kan masalah duit kan Mas. iya. Semangat ya Pak, padahal Pak. Duitnya kari cukup paling ngorong bulan tok Mas. Rong bulan itu untuk operasional maksudnya. Ya. Iya, itu benar. Bagaimana caranya makanya sampai kami berunding dengan teman-teman pegawai, akhirnya kita mau tidak mau jangan ada PHK, tetapi ya harus menerima supaya penghasilan karena biaya yang paling tinggi kan itu. Jadi kita turunin 50%, tapi sepakat ini semuanya. Jadi tidak ada yang kemudian maintenance ya itu tidak kita skala prioritas betul. Tadi anggar orang yang penting berarti orang didandani. Iya jadi sih gitu. Nah, apa maning hal-hal yang baru. Artinya wahana-wahana baru kita sama sekali belum bisa ada wahana baru. Selama tahun 2020 2021 Selama pandemi lah ya Pak. 2022 kami sedikit-sedikit sudah mulai menggeliat lah kayak gitu. Oke, berarti ini kan pandemi sudah dibilang sudah sangat melandai. Betul. Pandemi sudah sangat melandai. Ya. Nah, dari Owabong sendiri nih, dampak untuk melandainya COVID itu apa sih yang diterima sama Owabong? Oh iya jelas Mas Setio. Jadi waktu tahun 2020 2021 itu tingkat kunjungan kita orang yang masuk ke Owabong, karena kita kan pendapatannya dari orang yang berkunjung, dapat dari tiket. Ya, sing tuku tiket pas tahun 2020 2021 itu sedikit sekali. Karena ya kita memang kontradiktif, artinya kita wisata itu harusnya mengumpulkan banyak orang di satu sisi pandemi Covid itu melarang orang untuk berkumpul. Akhirnya ya apalagi untuk datang, dan pemerintah waktu itu kan sangat masif memang karena memang situasinya ya seperti itulah, itu menjadi pandemi betul lah. Alhamdulillah tahun 2022 ini kan sedikit ada kelonggaran sudah. Jadi jumlah kunjungan sudah mulai naik, otomatis pendapatan kita, fulus kita juga jadi tambah. Gajinya berarti kembali lagi semula Pak? Step by step. Oh, step by step. Saya hati-hati sekali. Iya. Nggak dipotong 50% maksudnya. Sekarang kalau pasar duit ya, waduh ya. Gugup. Maksudnya kena cempelingan Ya, loh. step by step ini demi keberlangsungan perusahaan ke depan. Oke, berarti yang dilakukan oleh manajemen Owabong sendiri bagaimana dengan melandainya COVID ini? Yang tadinya angka wisatawan itu otomatis naik dong. Iya.
wisata naik, itu apa sih yang dilakukan sama Owabong Nah, sendiri? jadi kami tadi kalau tahun 2020, 2021 kita skala prioritas. Sekarang juga masih tetap skala prioritas, tapi sudah banyak yang mulai kita perbaiki dan kita rencana di tahun 2023 ini juga ada beberapa pengembangan-pengembangan yang tentunya akan kita lakukan gitu. Oke. Sebab tempat wisata itu kalau tidak ada hal-hal baru ini akan membosankan. Iya, apalagi Nyun Sewu, kalau Owabong kan sendiri, Owabong sendiri kan tempat wisata yang dibikin gitu kan. Ya. Nah itu kan paling enggak harus ada inovasi, harus Betul, ada sesuatu yang baru betul. atau promo yang baru Ya. itu. Nah kemarin-kemarin apa ya promo atau inovasi apa yang kemarin yang Jadi atau yang akan dilakukan nih? Oh, jadi kalau yang tahun 2021 ke sana, artinya 2020, 2021, itu praktis kita tidak ada inovasi. Tidak ada inovasi, saya hanya merawat saja, tapi alhamdulillah Owabong ini meskipun wisata buatan, tetapi punya kekuatan. Kekuatan di airnya itu, Oke. banyune itu bening banget. Apa? Kayak gitu. Kenapa kekuatan air? Apakah memanggil Dewi Cahaya Rembulan untuk menyerang kerajaan api untuk Dewa hujan mungkin, dewa hujan mungkin, dewa hujan. dengan Kayak kekuatan ada kerajaan ya. dengan kekuatan air lah. Apa sih poin plusnya dari airnya udah Owabong? Iya, jadi Mas Setio, Mas Iwan, yang namanya air, selama manusia itu masih hidup, pasti seneng karo banyu, membutuhkan air. Otomatis. Apa mending kalau banyunya bening. Iya, otomatis. Airnya bercerita. Iya. Owabong ini airnya alhamdulillah airnya jernih sekali. Jadi, nah pengunjung-pengunjung kita yang rata-rata 40% didominasi itu dari Pantura, Jawa Barat sebelah timur. Itu yang banyak berkunjung ke kami, itu mendominasi 40% sendiri pasar kita. Oke. Nah itu orang-orangnya seneng mandi di tempat yang bersih. Kalau mereka kan seringnya di laut. Oh iya. Nah, iya, ini iya, ada iya. perbedaan Ada seperti korelasinya itu. seperti itu. Betul. Berarti ada poin plus di airnya ya Pak? Iya. Oke, berarti otomatis Kekuatan. pengunjungnya tercapai nggak Pak sama jumlah itunya Pak? Alhamdulillah kalau untuk Pendapatan tahun untuk, 2023 2022 ini pengunjung kita kan tiap tahun membuat rencana kerja, Oke. rencana kerja perusahaan. Iya. Artinya targetnya berapa, target pengunjung, otomatis target pengunjung kan bisa diketahui target uangnya juga Iya. berapa kayak gitu. Alhamdulillah untuk tahun 2022 itu kita tercapai. Tercapai lebih dari 100%. Lah. Oke. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya kekuatan atau poin plusnya dari Owabong sendiri itu adalah di airnya. Ya. Karena airnya itu setahu saya kalau nggak salah dari mata air murni yang gede, betul ya Pak ya. Betul. Nah itu kemarin tadi Bapak bilang kalau 40% itu dari Pantura dan Jawa Barat. Ya. Lah itu kenapa mereka atau kenapa mereka yang 40%? Apa sebelumnya apa yang dilakukan sebelumnya kenapa sampai dengan mereka bisa 40%? Ya, jadi begini. Waktu kita awal Owabong itu berdiri, teman-teman kita jadi selain kekuatan air, itu kekuatan promosi kita juga luar biasa itu teman-teman Kekuatan ya. air. Jadi istilah di kita tuh ada tim gerilya. Jadi tidak Purbalingga tidak hanya terkenal Bapak Sudirman ya. Sudirman, Sudirman, ya. Bapak gerilya, Iya. tapi tim marketing kita juga mengidentikan dengan tim gerilya promo waktu itu. Itu kita sampai dari desa ke desa itu betul-betul kita lakukan di wilayah Jawa Barat. Waktu itu masih zaman CD itu yang kita sebarkan. CD Lagu atau CD awalnya Oh Pak? CD tentang Owabong. Oh, tak kira celana dalam. Waduh. Kalau sekarang kan waktu itu kan belum ada Android ya. Waktu itu masih CD jadi kita berikan dan alhamdulillah kita booming itu waktu itu. Oke, Sampai CD-nya dengan isinya apa, Pak? Iya. isinya tentang wisata Owabong Oh. dan Purbalingga pada Iya. khususnya. Oke. Dan tadi saya tambahkan Mas Setio, Mas Iwan, jadi selain kekuatan air tadi, kekuatan tim gerilya promo kita juga masyarakat sekitar itu sangat mendukung. Masyarakat khususnya masyarakat sekitar Bojong Sari Iya. itu, kemudian masyarakat Purbalingga pada umumnya Iya. ini juga melu Nyengkuyung. melu duweni lah gitu. Iya. Jadi mereka juga ikut mempromosikan Owabong ini di luar betul-betul membantu kita bagus sekali Ini gitu. maksudnya Pak Eko, ini kan Purbalingga udah ada bandara nih Pak Eko ya. Ini dampak untuk wisata sendiri di bandara ini gimana Pak Eko? Untuk Owabong sendiri? Apakah itu berdampak Berdampak dengan baik Owabong? ya? Oh iya Nah. jelas nanti. Jadi dengan keberadaan bandara meskipun sekarang belum optimal ya. Kenapa ya? Nggak Kami optimal prediksikan Ini optimal ini gimana Pak? Belum optimal ini Pak. kalau menurut berita-berita yang saya tangkap ya, saya pelajari juga itu karena harga aftur yang naik, tiketnya larang. Iya. Tiketnya larang. Kan dulu sudah pernah waktu dibuka opening pertama dengan tiket hanya berkisar antara 500 sampai 700 itu
tingkat keterisian seat dari pesawat itu sudah mencapai 40-60%. Oke. Nah, Setiap saya- satu flight. Iya, saya kebetulan baru tadi rapat dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah itu terkait untuk mengevaluasi dan ke depan mau seperti apa. Nah, jadi tetap ini Bandara Jenderal Besar Sudirman akan dioptimalkan terus supaya bisa berfungsi dengan baik sehingga nanti bisa bermanfaat. Manfaat, Ada multiplier efek kepada perekonomian di Perekonomian di Kabupaten Purbalingga Purbalingga. dan Banyumas Raya gitu. Dengar-dengar Owabong jadi apa? Suatu marketingnya bandara ini. Ya, alhamdulillah kemarin kita ditunjuk untuk menjadi travel agent. Jadi kita yang jualan tiket, Oh. jadi nambah land bisnis. Ini mungkin ke depan juga bisa jadi. Kalau kemarin waktu pandemi kan, kalau kita hanya mengandalkan air saja, Ya. kayak gitu, terus wisata saja, mungkin kita nanti ada diversifikasi produk yang sehingga kalau ada pandemi atau ada apa lagi kita tidak tergantung pada satu bidang usaha saja. Gitu. Atau kita bisa beli tiket di Owabong, Pak? Iya betul, kalau itu bisa tiket dua bong. Jadi kami sekarang kalau ada mau beli tiket Citylink di kami sudah bisa link ke sistemnya Citylink untuk reservasi tiket. Ada boothnya sendiri, ada loketnya sendiri di sana. Ada ya, sekarang numpang di hotel. Saya jadikan satu di hotel oke, Owabong. oke. Ya. Mungkin itu kan terkait dengan bandara ya. Iya. Ya. Nah, berarti kan ada dengan dinas terkait kan, Kiwak. Ya. Kalau dengan dinas yang Pariwisata, terkait, ya, begini, katanya dinas ada pariwisata, kurang harmonis ini, Pak. Sebenarnya bukan kurang harmonis. Oh, enggak kurang harmonis. Ini harus ditingkatkan. Harus Oh, ditingkatkan, ya. Jadi cerita ya? ya. Ditingkatkan gimana, Pak? Jadi saya luruskan begini, ada yang terkait dengan bandara juga ya Mas. Luruskan, Ya, iya. terkait yang bandara. Ini lebih baik, gitu memang ya. harus diskusi, Ah. jadi supaya nanti semuanya tergerak lah ya, Iya, iya. semuanya tergerak. Jadi sebenarnya Owabong wisata di Purbalingga itu praktis tidak dibantu ya, artinya peran pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Ya. Itu Daerah nggak, Pak? ya mungkin daerah. Oh, daerah, oke. Jadi kita dulu, tapi daerah kan Owabong punya pemerintah, Oh, kayak gitu. kan punya pemerintah Ya, jelas berperan. Nah, Mungkin jadi- yang menaungi mungkin ya, Iya, Pak ya. Jadi, nah kami praktis itu dulu itu tadi yang tim gerila itu promosi door to door itu kita gerak sendiri betul dengan Pak Junjung, Pak Junjung. Oh ya ada bantuan, Oh, ada. tapi masih perlu ditingkatkan. Oh, perlu ada, ditingkatkan. ada, ya, Jadi ya. karena kami kalau mungkin link yang untuk ke birokrasi kan kami tidak bisa langsung, Iya. harus melalui dinas-dinas terkait. Jadi misalnya saya ke provinsi itu mesti harus dinas terkait di Purbalingga ke provinsi, apalagi kalau mau ke pusat itu kan kalau saya nyelonong datang langsung ke Kementerian Pariwisata pasti tidak akan karena hubungan birokrasinya kan kayak gitu. Jadi harus melalui dinas pariwisata kabupaten. Nah ini yang memang harus perlu ditingkatkan karena apa? Nanti dengan adanya bandara sebenarnya harus paket-paket. Nah, sementara ini saya sekarang di Owabong juga ada paket itu yang sudah diminati itu orang berkunjung ke Dieng. Ke Dieng. Ini kan bisa jadi satu Iya. paket. Nah, bagaimana Purbalingga supaya dapat jangan cuma dapat tiketnya misalnya di pesawat. Kenapa Dieng? Nah, karena Dieng memang sudah lebih dipromosikan. Oh, gitu, Dipromosikan baik oleh pemerintah Daerah, provinsi, provinsi, pusat, maupun Jawa. oleh pusat. Ah. Kalau daerah Banjar malah kalau menurut saya tidak Kurang begitu gitu ya, Pak? agresif. Oh. Justru karena dibantu oleh provinsi maupun oleh nasional, dia sudah menjadi kalender event nasional itu. Jadi ini yang mudah sekali diakses oleh nasional maupun Nasional. oleh internasional kayak gitu loh. Jadi Purbalingga ini sudah saatnya memang harus ada turun tangan dari yang lebih serius itu dari pemerintah daerah tingkat 1 maupun nasional. Padahal kita potensinya ada. Iya. Kunjungan kita pun tidak kalah loh. Nomor 2 setelah Borobudur kalau dari sisi jumlah pengunjung. Ini Kita betul-betul usaha sendiri. Itu kesempatan kapan? Pas Kenapa? Nataru kemarin. Oh tahun 2022. Tahun 2002. Nataru, ya, pas Iya kan? Nataru. Iya. Tahun 2022 Owabong Dan Aplos sebelumnya dong. juga peringkat 2 sejateng. Sejateng setelah Borobudur. Berarti Ya. aplaus juga ini. buat Sangat Owabong aplaus. ini. Itu Nah, jadi- maksudnya gini, maksud saya gini. Itu Owabong masih gerilya sendiri loh. Iya. Iya kan? Iya. Owabong masih gerilya Iya, sendiri. Tadi terus. yang saya tangkap gitu. Iya. Dengan nomor 2 Owabong gerilya sendiri. Harusnya Ya. harusnya itu yang di sana dengar. Ya, jadi gini, ya itu tadi sebenarnya kondisi Purbalingga itu cukup bagus. Jadi kami pun sering dibantu oleh seperti di dinas pendidikan. Oke. Dinas pendidikan sering kalau pas ada acara apa itu juga kami lah.
orang-orang ASN yang mau perjalanan dinas ke luar daerah itu juga sering minta ke kami, ada beberapa brosur maupun flyer itu yang mereka bawa juga. Nah, Dinas pariwisata sendiri gimana Pak? ya harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan Iya, kerjasamanya, sinergitasnya Iya, ya. Maksudnya ini- itu kan. Saya waktu itu sudah menghubungi Pak Kepala Dinas nanti untuk duduk bersama bagaimana promosi kita sekarang jangkauannya harus diperluas, jangan hanya tadi Jawa Barat, artinya Jawa Barat sebelah timur dan Jawa Timur sebelah barat, tetapi kita sekarang sudah harus mengakses sampai dengan Jabodetabek itu yang menjadi pasar yang karena heterogenitas masyarakatnya, masyarakat urban, spend money-nya juga, artinya kemampuan keuangannya juga mencukupi kalau di sana. Nih kalau menurut Pak Eko ini kan Ya. ada kendala nih. Kendalanya apa ini Pak di Dinas Pariwisata kan? Kurang harus ditingkatkan itu loh Pak. Oke. Oke Pak, obrolan kita semakin menarik. Kita akan break dulu setelah pesan-pesan berikut ini dari kantor kopi.